Halo teman-teman, bahas saham kembali lagi dengan channel ini. Seperti biasa, tak bosan-bosannya saya akan mencoba memberikan beberapa saham. Pada kesempatan kali ini, ada satu saham yang menurut saya cukup bagus, cukup menarik, dan saham ini bergerak di bidang pertambangan, yaitu Vale Indonesia atau Inco. Pada saat saya membuat video ini, seharga saham ini di harga 3.930. Tapi terlihat di sini sudah terjadi penurunan dari beberapa bulan terakhir, dari bulan Februari 2023, emiten ini mengalami penurunan yang cukup dalam, sampai ke harga sekarang di harga 3.900. Padahal sebelumnya di tahun 2022 sampai dengan 2023 awal, dia itu mencapai di angka 7 ribuan teman-teman. Nah, kenapa saya katakan bagus? Yang pertama tentunya karena emiten ini menurun cukup signifikan, dan tentunya untuk selanjutnya kita akan mencoba membahas dari fundamentalnya dan juga teknikalnya. Langsung saja, emiten ini sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga, dan kuartal ketiga dia mencatatkan laba bersih sebesar 3,4 triliun apabila dirupiahkan teman-teman. Nah, laba ini saja sudah meningkat 9% dari periode tahun 2022 yang mencapai 3,1 triliun. Nah, hal apa saja yang menyumbangkan laba 3,4 triliun ini? Langsung saja kita lihat dari laporan keuangannya di kuartal ketiga. Nah, kita lihat dari pos pendapatan memang meningkat signifikan dari 873.777 dalam ribuan dolar meningkat menjadi 937.896. Nah, ini sebenarnya adalah peningkatan yang menurut saya cukup signifikan karena ini merupakan dalam dolar. Dan kemudian memang dari beban pokok pendapatannya itu ada juga peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan dari 614.000 menjadi 650.000 dalam ribuan dolar. Nah, sehingga secara laba usaha, di sini terlihat meningkat dari 236.000 menjadi 258.000 dalam ribuan dolar, teman-teman. Nah, hal yang bisa disimpulkan dari sini untuk performanya tetap meningkat ya, teman-teman, karena emiten ini bergerak di bidang tambang dan juga tentunya penjualannya atau dari sisi pendapatannya dipastikan naik karena mungkin masih banyak permintaan akan emiten ini, teman-teman. Nah, kemudian pos lain yang menurut saya memiliki peningkatan cukup signifikan yaitu di pendapatan keuangannya. Nah, ini mencapai 25.689 dalam ribuan dolar. Tentunya ini cukup signifikan, teman-teman, untuk peningkatan labanya. Sehingga terlihat di sini di akhir, untuk laba periode berjalan yang dapat diatribusikan itu sebesar 221.086 dalam ribuan dolar. Tentunya ini peningkatannya cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di kuartal ketiga tahun 2022 yang hanya mencapai 168.385. Baik, kita lanjut. Kemudian dari sisi ekuitas, untuk ekuitasnya juga di sini meningkat signifikan dari 36 triliun menjadi 38 triliun, teman-teman. Nah, ini juga mengalami peningkatan 6%. Secara tahunan dari periode tahun 2018, rata-rata kenaikan ekuitasnya itu mencapai 8,73. Nah, bisa saja nanti di kuartal keempat terjadi lagi peningkatan yang mungkin saja mencapai angka 8%. Secara umum, tadi dari laba bersih di sini, ini dari grafiknya ini cukup bagus ya, terlihat teman-teman dari tahun 2018 peningkatan labanya itu cukup signifikan. Bahkan pada saat pandemi COVID, emitennya tetap mencatatkan laba. Nah, ini hal yang menarik menurut saya dibandingkan dengan emiten sejenis, karena dari tahun 2018 tidak pernah terjadi penurunan secara signifikan. Memang di tahun 2019 ini kita perhatikan ada penurunan tapi cukup sedikit dari tahun 2018, dan setelah itu dia meningkat sangat-sangat signifikan, teman-teman, sampai dengan tahun 2023. Nah, bisa saja nanti di kuartal keempat terjadi peningkatan lebih lagi dari tahun 2022, teman-teman. Dari sisi ekuitasnya juga tadi terlihat meningkat, bisa saja lebih di atas 8%, di atas kenaikan rata-ratanya bisa saja mencapai 10%. Nah, kemudian dari EPS, di sini kita lihat secara tahunan, udah mencapai 459. Angka ini cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, ini tadi yang membuat saya bertolak belakang dengan pergerakan sahamnya, di mana apabila kita lihat di sini untuk rata-rata harga saham yang diraih di tahun 2018 itu mencapai 3.700. Nah, sekarang kita melihat angka itu kembali lagi ke angka 3 ribuan, padahal kalau kita lihat dari sisi laba bersih dibandingkan tahun 2018 dengan tahun 2023 sekarang di kuartal ketiga itu sudah bagaikan langit dan bumi, teman-teman. Kalau kita katakan di sini secara data ya. Padahal harga sahamnya rata-ratanya bahkan hanya di angka 3.700.
Dan maksimalnya harga tertinggi di tahun 2018 hanya mencapai 4.720 teman-teman per lembar saham. Nah, ini merupakan anomali yang menurut saya inilah peluang mengapa kita perlu memasukkan emiten ini dalam watchlist ataupun melakukan pembelian terhadap emiten ini di harga sekarang. Nah, kita lanjutkan kemudian ke utangnya. Untuk utangnya ini mencapai 5 triliun, tapi kalau kita bandingkan dengan seluruh aset bersihnya hanya mencapai 0,14 dari total keseluruhan asetnya tadi teman-teman, yang kita lihat hanya mencapai 38 triliun. Nah, kemudian dari penambahan kas juga cukup bagus ya teman-teman, dia sudah mencapai 2 triliun, padahal ini baru di kuartal ketiga 2023, dan posisi kas pada akhir kuartal ketiga juga cukup menarik, mencapai 11 triliun teman-teman. Kalau kita lihat di grafik, ini merupakan grafik yang paling bagus menurut saya selama saya membahas saham-saham di channel YouTube ini. Dari posisi kasnya juga meningkat signifikan seiring dengan perkembangan labanya, dan juga penambahan kasnya dia hanya mencatatkan sekali penurunan kas di tahun 2019. Cukup bagus teman-teman. Nah, secara utang juga terlihat dari periode tahun 2018 utangnya mencapai 4 triliun, menurun, memang terlihat stagnan, tapi ada peningkatan. Nah, kalau kita bandingkan dengan ekuitas, itu tadi terlihat cukup signifikan penurunannya teman-teman. Dari 0,16 turun menjadi kurang lebih di 0,14 di akhir tahun 2023 kuartal ketiga. Nah, kemudian dari sisi ROE di setahun kan juga memang sebanding dengan kenaikan labanya tadi, sudah mencapai angka 10% lebih. Nah, kalau kita lihat dari periode-periode sebelumnya, ROE-nya itu belum pernah mencapai angka 10% dari tahun 2018. Nah, ini terlihat signifikan peningkatannya mencapai 11%, yang artinya apa? Kemampuan hasilkan labanya itu sudah cukup tinggi. Memang terbukti tadi dari grafiknya saja kita lihat laba bersihnya itu meningkat signifikan sampai dengan kuartal ketiga. Nah, dari data keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, untuk nilai book value-nya memang hanya mencapai 3.914. Saya rasa di harga sekarang, pada saat saya membuat video ini, di harga 3.930, dia memang sudah dihargai di book value 1, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi PER, harusnya PER-nya dihargai di 4.586. Dan kalau saya rata-ratakan seperti biasa antara PBB dan PER, mencapai angka 4.000-an teman-teman, lebih tepatnya di 4.250. Nah, memang terlihat di sini nilai MOS-nya itu cukup kecil, dan juga nilai gain yang bisa diharapkan sampai dengan menuju angka kombinasi PER dan PBB secara fundamental itu hanya 8%. Tapi yang membuat saya lebih tertarik mengenai emiten ini adalah di pembahasan selanjutnya teman-teman, dari historis PBB dan PER. Nah, kita lihat di sini, secara historis untuk emiten ini dihargai di 1,5 PBB, dan PER-nya kita lihat teman-teman di angka 32 teman-teman. Nah, kalau memang kita lihat secara detail tadi pembahasan saya, dari tahun 2018 yang saya tandain di sini teman-teman, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cut-off-nya, emiten ini selalu dihargai di PER di atas 10, bahkan di atas 20. Nah, ini yang membuat saya tertarik dengan emiten ini. PER-nya ini bahkan pernah mencapai 43 di tahun 2018, di mana pada saat itu labanya hanya mencapai 847 miliar. Mari kita bayangkan teman-teman, sekarang labanya sudah mencapai 3,417 triliun, PER-nya hanya mencapai 8. Nah, ini hal yang sangat menurut saya adalah mutiara yang terpendam dari emiten ini. Karena kalau kita lihat secara historis, dia selalu dihargai di PER di atas bahkan 20 teman-teman. Nah, kalau di sini rata-ratanya PER 32. Nah, kalau kita buat di PER 32 ini, harga wajar yang dihasilkan emiten ini adalah 10.000 teman-teman. Mari kita bayangkan kalau dia mencapai angka 10.000, apabila ini terkonfirmasi positif, dan saya yakin ini akan terjadi karena performanya itu semakin meningkat dan utangnya kecil. Walaupun memang secara PBV dan PER tadi dia sudah dihargai PBV 1, tapi kalau kita lihat secara historis, emiten ini pernah dihargai di 1,5 PBV dan PER di 32, sehingga harga wajar 10.000 menurut saya masih wajar untuk emiten ini. Nah, disinilah mutiara yang terpendam yang bisa dikatakan cocok untuk emiten ini, karena dari sisi MOS secara historis juga di atas 62%, dan juga gain yang bisa didapat itu kurang lebih 1.5 bagger teman-teman. Nah, ini mengapa saya katakan ini cukup menarik. Dan hal menarik lainnya mungkin saya akan tunjukkan dari sisi teknikal. Nah, secara teknikal ini yang saya katakan kenapa menjadi anomali, karena
Di saat emiten ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari sisi performance, ternyata harga sahamnya dihajar turun ke bawah, teman-teman. Dari periode tahun 2022 di bulan 12 sampai dengan tahun 2024 di periode Februari ini, harga emiten ini turun terus dari yang harganya mencapai 8.000 atau bahkan kurang lebih di angka 8.500 di sini tahun 2022, dihajar terus sampai dengan harga sekarang di 3.900. Nah, saya rasa di 3.900 atau saya katakan 4.000 ini bisa menjadi titik support menurut saya, teman-teman. Karena kalaupun memang emiten ini turun, kalau tadi terkonfirmasi secara fundamental karena MOS-nya masih 7,5, bisa saja memang risiko turunnya masih lebih besar. Mungkin saja ke harga 3.000. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, kita lihat di sini karena 3.000 ini menjadi titik support menurut saya, untuk titik support kuat. Bisa saja menuju angka 3.000 atau bahkan turun lebih rendah lagi di harga 2.500 mungkin ya, teman-teman. Tapi saya rasa justru semakin emiten ini turun mengarah ke harga 3.000 maksud saya, ataupun di angka 2.500, inilah saatnya kita mengakumulasi secara besar-besaran, teman-teman, karena tadi terbukti dengan nilai PBV dan PER-nya yang akan turun kembali kalau dia mengalami penurunan harga dari emiten, dan juga nilai PER-nya yang cukup menarik menurut saya tadi, yang seharusnya tidak layak dihargai di angka 10 pun tidak layak, bahkan di angka 15. Kalau kita lihat secara historis, dia layak dihargai di angka 20 untuk PER-nya, teman-teman. Nah, itulah mengapa saya katakan emiten ini cukup menjanjikan. Nah, yang kedua, karena dari sisi teknikal ini dia terus dihajar turun, saya rasa ini sudah oversold, dan mungkin sudah cukup banyak keluar dari emiten ini. Nah, disitulah saatnya kemungkinan ini sudah berada di area oversold, dan tentunya oversold itu suatu pertanda mengatakan bahwasanya emiten ini akan ditarik kembali ke atas, mengakhiri masa downtrend-nya secara minor trend. Nah, ini mengapa saya katakan yang cukup menarik. Dan saya rasa di angka 4.000 itu bisa menjadi titik support, teman-teman, yang cukup kuat. Nah, kalaupun memang terjadi penurunan kembali, itu adalah peluang yang sangat-sangat besar menurut saya, teman-teman, untuk emiten ini. Karena tadi memang didukung fundamental yang sangat-sangat sehat menurut saya, dan juga kemampuan menghasilkan labanya yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi media atau news, di sini banyak sentimen positif menurut saya. Yang pertama itu memang terbukti di sini produksi nikel di 70.728 ton tahun 2023 itu tertinggi 2 tahun. Nah, ini merupakan potensi yang cukup bagus. Kemudian produksinya juga naik 80%. Dan jangan dilupakan, teman-teman, emiten ini juga membagikan dividen yang memang kalau dilihat secara sekarang, kalau di harga sekarang itu dividen yield-nya itu mencapai di angka 2,28%. Tapi saya rasa cukup bagus juga, karena walaupun seperti itu emiten ini tetap bisa membagikan dividen, teman-teman. Dan saya yakin nanti di tahun 2023 bisa saja emitennya akan lebih tinggi lagi. Nah, mungkin demikian pembahasan saya mengenai saham Pipo. Tadi saya sudah menjelaskan kenapa saya katakan emiten ini cukup menarik ke depannya, karena tadi nilai PER-nya yang cukup tinggi, yang cukup bagus secara historis, dan juga nilai PBV-nya yang masih dihargai di bawah harga historisnya. Dan saya rasa potensi ke harga wajar secara historis ini di angka 10.000 itu bisa saja terjadi, dan secara fundamentalnya memang emiten ini diakui cukup bagus. Nah, bagaimana pendapat teman-teman investor? Boleh di komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.